Hitung gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi statistika yaitu dengan materi indeks. Nah, di sini sebelum melanjut dengan materi yang akan kami presentasikan, perkenalkan dulu kami ada 3 anggota dengan saya sendiri Muhammad Yoga Pratama dengan NIM 17096241100. Boleh dilanjut? Aku Gitalia Febrianti dengan NIM 1709624005. Aku Yudhitya Lentera Maheswari dengan NIM 1709624068. Oke, jadi selanjutnya di sini akan ada 4 topik pembahasan dari indeks itu sendiri. Yang pertama ada angka indeks relatif sederhana, yang kedua angka indeks agregat sederhana, yang ketiga angka indeks agregat tertimbang, dan yang keempat macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks. Selanjutnya, di sini ada pengertian singkat mengenai indeks. Apa sih indeks itu? Jadi, indeks itu sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, ataupun nilai yang dibandingkan dengan tahun-tahun dasar sebelumnya. Nah, indeks sendiri itu tuh dipilihnya sebagai tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil, lalu tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan sehingga perbandingannya masih bermakna. Nah, selanjutnya ini yang pertama ada angka indeks relatif sederhana. Nah, angka indeks relatif sederhana ini biasanya dikenal juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Nah, angka indeks relatif sederhana ini ada 3 macam. Yang pertama angka indeks harga relatif sederhana, angka indeks kuantitas relatif sederhana, yang ketiga angka indeks nilai relatif sederhana. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini angka indeks harga relatif sederhana. Nah, di sini tuh menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Nah, di sini tuh ada rumusnya. Yang pertama tuh indeks harga. Indeks harga sama dengan HT per HO dikali 100. HT itu adalah tahun dasar dibagi tahun yang dicari ke- maaf, maksudnya tahun yang lagi dicari dibagi tahun dasar dikali 100%. Nah, yang pertama ini ada beberapa contoh. Yang pertama kita di sini perhitungkan indeks harga dengan tahun dasarnya tahun 96. Jadi tahun 1996 ini harganya ada di 1014. Nah, yang pertama ini kita mencari indeks tahun 96 dengan tahun dasar 96. Jadi di sini perhitungannya adalah 1014 dibagi 1014 dikali 100 hasilnya adalah indeksnya 100. Selanjutnya di sini kita menghitung indeks tahun 97 dengan dasar tahun 96. Di sini tahun 97 memiliki harga yaitu 1112. Jadi di sini perhitungannya adalah tahun yang dicari dibandingkan dengan tahun dasar. Jadi 1112 dikali dengan 1014 hasilnya 110. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mencari tahun 98 yaitu harganya 2461. Jadi 2461 dibagi dengan 1014 hasilnya 243. Dan untuk selanjutnya sama. Oke, selanjutnya selanjutnya di sini adalah angka indeks kuantitas relatif sederhana. Nah, angka indeks kuantitas relatif sederhana ini tuh menunjukkan perkembangan kuantitas barang ataupun jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Nah, indeks kuantitas sederhana itu dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Nah, di sini tuh ada rumus indeks kuantitas sama dengan KT per KO dikali 100. Jadi, tahun yang dicari dibagi dengan tahun dasar dikali 100%. Di sini ada contoh perhitungan indeks kuantitas dengan tahun dasar 96. Jadi, kita di sini menggunakan tahun dasarnya tahun 1996. Nah, di sini kuantitasnya 36. Jika kita mencari indeks tahun 96, berarti 31 dibagi 31 dikali 100% sama dengan indeksnya 100%. Nah, untuk tahun 97, berarti kita tahun 97 dibagi tahun 96 dikali dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 30 dibagi 31 dikali 100% sama dengan 97.
Oke, selanjutnya ini ada di kita menghitung tahun jika mencari tahun 98 menggunakan tahun dasar 96 yaitu jadinya 32 dibagi 31 dikali 100 hasilnya 103. Untuk selanjutnya sama. Nah, yang terakhir ini ada angka indeks nilai relatif sederhana. Nah, angka indeks relatif sederhana ini tuh perbedaannya hanya kita mengkalikan harga dan kuantitas dahulu. Jadi ini tuh menunjukkan perkembangan nilai, Jun. Jadi harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Nah, di sini tuh rumusnya adalah indeks nilai sama dengan VT plus VO dikali 100 sama dengan HT KT per HOKO dikali 100%. Nah, sebagai contoh ini bisa kita lihat, yang pertama kita menggunakan tahun dasar tahun 96. Jadi di sini harga dan kuantitas ini kita kalikan dahulu. Jadi harga 1014 dikali 31 sama dengan 31.434. Nah, itu baru kita hitung jadi 31.434 dibagi dengan 31.434 dikali 100 hasilnya indeksnya 100. Untuk mencari tahun 97 di sini kita menggunakan tahun dasarnya tahun 96. Nah, di sini tuh harganya kita kalikan dulu dengan kuantitas jadi 1.112 dikali 30. Itu hasilnya adalah 33.360. Nah, itu 33.360 kita bagikan dengan tahun dasarnya, dengan nilai tahun dasar, yaitu 31.434. Nah, itu tuh hasilnya 106%. Untuk selanjutnya sama sampai tahun 2022, kita menghitung dengan tahun dasarnya 96. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada indeks agregat sederhana. Ada indeks harga, indeks kuantitas, dan juga indeks nilai. Bisa dilanjut. Nah, indeks harga merupakan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Di sini rumusnya indeks harga sama dengan sigma HT dikali 100. 100-nya ini tuh 100% per AO. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah hitunglah indeks harga agregat tahun 97 dan 98 yang dimana tahun dasarnya adalah 1996. Dan tahun 1996 itu harga barangnya itu 9.005. Jadi di sini udah ada jenis barang, beras, jagung kedelai, sampai dengan kentang. Pada tahun 1997 harganya sekian, pada tahun 1998 harganya sekian, diperoleh jumlahnya 7.197 dan 7.401. Terus kita masukkan ke rumus indeks 1997. 7.197 dibagi 9.005. Kenapa 9.005? Karena harga tahun dasarnya itu 1996 kan. Terus dikali 100%. Didapatkan 80%. Begitu juga 1998 hasilnya 7.401 dibagi dengan 9.005 lalu dikali dengan 100% yang dimana hasilnya 82%. Next. Selanjutnya yang kedua ada indeks kuantitas, yaitu perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya KT atau kuantitas di tahun yang dicari indeksnya dikali 100 per KO, yaitu tahun dasar, kuantitas tahun dasar dikali 100%. Kita masuk ke contoh soalnya. Untuk jenis barangnya, untuk contoh soalnya ada hitunglah indeks 1997 dengan tahun dasarnya 1996. Kita menggunakan tahun dasar yang sama seperti tadi, yaitu kuantitasnya di 78,5 untuk 1996. Terus jenis barangnya berikut, tahun 1997 diperoleh jumlah kuantitas barangnya 72,4 dan di tahun 1998 kebetulan kuantitasnya sama. Jadi 2 per 4 dibagi 78,5 dikali 100% sama dengan 92,23. Karena 1998-nya sama hasilnya, jadi hasilnya juga sama. Yang ketiga ada indeks nilai, yaitu perkembangan nilai harga dikali dengan kuantitas kelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan tahun dasarnya.
Ini simpelnya kayak yang tadi, yang harga, terus dikali dengan kuantitasnya gitu. Kita langsung masuk ke contoh soalnya, biar lebih jelas. Nah, jadi bagaimana perbandingan nilai agregat tahun 1998 terhadap 1997. Nah, ini berarti di sini tahun dasarnya adalah 1997. Udah ada contoh barangnya tuh beras jagung kedelai. 1997 harganya berikut, kuantitasnya berikut. 1998 harganya berikut dan kuantitasnya berikut. Ini dikali silang 1997 harga beras sama kuantitas beras, harga jagung sama kuantitas jagung. Nah, terus didapat di tabel yang bawah ini nilainya yang 5 nolnya satu, yang 5 nolnya ada 5, terus di total sampai bawah sampai 120 12.950.000. Nah, sama yang tahun 1998-nya. Next. Nah, ini tuh ya sama seperti tadi, yang tahun yang dicari dibagi dengan yang tahun dasarnya dan dikali 100%, didapat 155,98. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, di sini masuk materi indeks tertimbang, yang dimana di sini indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Dikarenakan di sini pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda-beda. Oke, boleh di next. Nah, di sini indeks tertimbang memiliki beberapa formula ya. Yang pertama, di sini ada formula last payers atau yang bisa mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Yang bisa dilihat di sini adalah IL, yang dimaksud IL di sini adalah indeks last periods atau IL sama dengan HT dikali KO per HO dikali KO dikali 100%. Yang dimana dihasilkan di sini bisa dicontohkan 168.963 per 69.358 dikali 100 didapatkan hasil 244. Oke, boleh ke contoh soalnya. Nah, di sini yang tadi sudah dijelaskan rumusnya. Di sini ada beberapa tabel ya. Di sini ada jenis barang, HO, HT, KO, HO, KO, dan HT, KO. Yang dimaksud HO, HT di sini adalah harga indeks agregat tertimbang. Yang dimana di sini dari masing-masing HO dan KO-nya dijumlah dulu, dan di sini menemukan hasil 69.358 dan HTKO-nya 168.963. Lalu kemudian dimasukkan ke rumus indeks Laspers, didapatkan hasil 244. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada formula PESI, atau di sini bisa disebut menggunakan bobot tahunan berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot, berbeda dengan formula yang pertama. Nah, di sini adalah sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100%. Oke, boleh di next. Nah, di sini sama juga memiliki beberapa tabel, namun bedanya di sini adalah di rumusnya aja. Oh, bisa dilihat dari rumusnya adalah IP sama dengan sigma HT dikali KT atau dibagi sigma HO dikali KT dikali 100%, didapatkan hasil 245. Oke, boleh di next. Nah, di sini yang ketiga adalah ada formula Fisher. Di formula Fisher di sini terdapat 3 poin utama, yaitu Fisher mencoba memperbaiki formula less barriers atau
yang formula pertama dan formula kedua yaitu PSC. Nah, di sini indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Yang ketiga, indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks sebelumnya, yaitu Les Payres maupun Pesce. Nah, di sini ditemukan rumus IF yaitu indeks Fisher sama dengan akar dari indeks Laspers dikali indeks Page. Yang bisa dicontohkan, IL-nya tadi sudah diketahui ya 244 dan IP-nya 245. Dimasukkan ke rumus, mendapatkan hasil 244,5. Oke, boleh di next contoh soalnya biar lebih jelas. Oke, tadi udah masuk ke contoh soalnya diambil dari tabel-tabel sebelumnya ya. Yang lanjut untuk formula keempat ada formula Durbridge. Di sini memiliki dua keutamaan yaitu digunakan apabila nilai indeks Les Perez dan indeks Pesce berbeda terlalu jauh. Namun indeks di Drobis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Yang poin kedua adalah indeks Drobis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Di sini didapatkan rumus indeks Drobis sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Tadi sudah menemukan IP dan IL-nya, kemudian ditambah dibagi 2 menemukan hasil 244,5. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada formula kelima ya, yaitu formula formula Marshall-Edwards, yang dimana formula ini relatif berbeda dengan konsep Laplace dan Page. Di sini menggunakan bobot beberapa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan formula-formula sebelumnya. Di sini didapatkan rumus IME sama dengan sigma HT dalam kurung ini dimaksudkan dikali KO ditambah KT dalam kurung dikali 100% dibagi HO dalam kurung KO ditambah KT. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh dari formula Marshall-Edwards yang dimana di sini ada jenis barang HO dalam kurung KO ditambah KT, kemudian HT dalam kurung KO ditambah KT. Dari masing-masing barang di sini kuantitinya dijumlah dulu dan masing-masing kuantiti ini mendapatkan hasil dari HO-nya dapat hasil 134.665 dan HT-nya 328 ditambah 787. Bisa dimasukkan ke rumus H sigma HT dikali KO ditambah KT dibagi HO ditambah dalam kurung KO ditambah KT dikali 100% didapatkan hasil 244,15. Oke, boleh di next. Nah, di sini yang poin ke-6 ada formula Walsh. Yang di sini diartikan menggunakan pembobotan berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Dapat disimpulkan dengan rumus sigma HT dikali sigma KOT KOKT dibagi sigma HO dikali sigma KOKT dikali 100%. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada rumus penggunaan formula Walsh yang di mana kurang lebih sama seperti tadi, namun di sini ditambah dengan lambang sigma ya, yang di mana jenis-jenis barang di sini memiliki kuantiti-kuantitinya yang kemudian dijumlah mendapatkan hasil 52.701 dan HT-nya 131.611. Dimasukkan ke rumus mendapatkan hasil 249,73. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya di sini ada macam-macam indeks. Jadi ada 4 macam-macam indeks. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Nah, biasanya ini tuh untuk menghitung barang-barang konsumen yang seperti sudah dijelaskan tadi. Lalu ada indeks harga produsen, indeks nilai tukar petani. Nah, indeks nilai tukar petani ini tuh seperti petani itu kan bekerja itu tidak semua bekerja di ladang miliknya masing-masing. Jadi dia bisa bekerja di ladang milik orang lain dan itu bisa bagi hasil menggunakan indeks nilai tukar petani. Lalu di sini tuh ada indeks produktivitas. Jadi di sini tuh bisa menghitung produktivitas manusia. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada masalah-masalah penyusutan indeks. Nah, penyusutan indeks itu ada 5 masalah. Yang pertama tuh dari masalah pemilihan sampel. Jika dari masalah pemilihan sampel waktu memilih tahun itu tuh bisa membuat masalah dari penyusutan si indeks. Lalu yang kedua juga masalah pembobotan. Yang ketiga perubahan teknologi. Jika jadi diiringi dengan perubahan teknologi itu bisa membuat penyusutan dari si indeks itu sendiri. Nah, yang keempat itu dari masalah pemilihan tahun dasar. Jadi, jika kita waktu menghitung indeks kita salah untuk memilih tahun dasar, nah itu tuh juga bisa menyebabkan masalah penyusutan indeks. Nah, yang terakhir itu tuh masalah mengubah periode tahun dasar. Di sini kami sudah, di kelas kami sudah melakukan sesi tanya jawab. Lalu ada kuis juga sudah kita lakukan dan nilainya sudah kami masukkan ke dalam Google Drive. Sekian presentasi dari kelompok 6. Selebihnya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.